Halo bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Sang Gunung. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, terutama yang sedang menonton video ini. Jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi cara mengecat pintu kayu ya rekan-rekan. Nah, untuk kondisinya seperti ini, untuk di bagian pojok bawah ini ada sedikit yang sudah keropos. Karena kebetulan ini pintu sudah sangat lama ya rekan-rekan, tetapi sama sekali belum pernah dicat. Nah, jadi nanti ini akan saya cat warna putih. Bagaimana proses awal sampai akhirnya, simak terus videonya sampai akhir. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa ya rekan-rekan, kita lakukan pengamplasan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran ataupun kita bersihkan juga mungkin ada bekas pasir, plesteran ataupun acian yang menempel. Dan kita amplas sampai bersih ya rekan-rekan. Nah, untuk amplas sendiri di sini saya menggunakan amplas nomor 120. Nah, apabila pintu rekan-rekan itu masih baru ya, jadi masih bersih, itu bisa menggunakan amplas 150 ataupun 180. Nah, untuk pengamplasan ini tinggal rekan-rekan lakukan saja sampai semuanya teramplas dengan bersih. Dan setelah kita amplas, kita pastinya bersihkan ya rekan-rekan untuk debu dari amplasan ini supaya nanti waktu proses pendembulan itu bisa menempel dengan baik. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita lakukan pendembulan ya. Dan untuk dempul sendiri saya gunakan yang murah saja, yaitu menggunakan air yang kita campur dengan lem fok ataupun lem kayu yang putih itu ya rekan-rekan. Dan kita campur menggunakan semen putih. Selanjutnya tinggal diaduk sampai merata. Untuk pembuatannya bisa dicek di video-video sebelumnya, itu sudah banyak ya untuk proses pembuatannya. Dan untuk bagian yang lebar seperti ini tinggal kita lakukan menggunakan scrub. Tidak perlu tebal-tebal ya rekan-rekan, karena ini fungsinya hanya untuk menutup pori-pori pada kayu yang bertujuan supaya nanti waktu proses pengecatan daya resap dari kayunya itu sudah nggak terlalu banyak. Karena kalau nggak kita dempul terlebih dahulu seperti ini, waktu proses pengecatan lapis pertama itu biasanya daya resap dari kayunya itu masih sangat besar ya. Alhasil untuk pengecatan itu bisa 3 sampai 4 lapis, terutama untuk cat warna putih. Itu apabila nggak kita dasari seperti ini. Nah, untuk proses pendempulan seperti itu saja ya rekan-rekan, tinggal didempul ke semua pintu ataupun media yang akan kita cat. Ya, dan ini adalah hasil pendembulan yang kemarin ya rekan-rekan, lebih tepatnya kemarin sore. Ini untuk paginya. Untuk dempulnya sudah kering, siap lanjut ke proses yang selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya di sini kita lakukan pengamplasan. Untuk amplas sendiri saya menggunakan amplas nomor 180 ya. Jadi lebih halus ketimbang amplas yang pertama kemarin. Nah, di sini kita amplas semua bagian ya ataupun semua media, juga bagian-bagian yang kecil seperti ini kita amplas semua. Ya, walaupun sebenarnya untuk proses ini adalah proses yang paling membosankan ya rekan-rekan, ataupun harus benar-benar telaten. Nah, setelah diamplas semua, selanjutnya jangan lupa ya dibersihkan untuk debu-debu dari amplasnya. Nah, selanjutnya setelah semua selesai, selanjutnya kita ke proses pengecatan ya. Masuk ke proses pengecatan, kita dahulukan dulu di bagian profil spir seperti ini dengan posisi kuas miring seperti ini ya rekan-rekan, supaya fokus ke bagian profil dan yang di bagian sudut-sudut kecil itu bisa terjangkau dengan kuas. Dan untuk metode pengecatan ini seperti biasa ya rekan-rekan, nantinya untuk bagian yang ataupun media yang lebar saya akan menggunakan roll. Jadi di sini kita gunakan kuas untuk mengecat bagian-bagian yang nantinya tidak terjangkau menggunakan roll. Apabila rekan-rekan itu hanya menggunakan kuas ya bisa langsung saja ya. Setelah yang pinggir ini bisa ke langsung kuas media yang lebar di
bagian daun pintunya. Dan di sini untuk proses penguasan caranya sama seperti itu ya rekan-rekan. Nah, setelah bagian yang kecil-kecil yang menggunakan kuah selesai sudah kita cat semua, selanjutnya kita akan ke proses pengerolan. Untuk roll saya menggunakan roll kecil dan bak cat ya rekan-rekan supaya lebih mudah. Untuk cara mengecat menggunakan roll, seperti biasa ya, untuk tahap awal seperti ini, kita pengecatan seperti biasa. Untuk roll ini tetap kita tekan untuk meratakan. Nah, sampai untuk cat itu terlihat merata ya. Kalau kita rasa untuk catnya sudah merata, kita roll lagi perlahan, tetapi untuk posisi rollnya itu agak mengambang ataupun jangan terlalu kita tekan ya. Tujuannya itu hanya untuk mencegah timbulnya bintik-bintik setelah proses pengerolan. Dan untuk bagian-bagian yang lain, cara pengerolannya sama seperti itu ya rekan-rekan, tinggal disimak saja, tetapi akan saya percepat, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan setelah lapis pertama selesai, setelah kering sentuh ya, kita sentuh, kita tarik itu sudah nggak lengket, kita lanjut ke lapis kedua ya rekan-rekan. Untuk caranya sama, kita kuas terlebih dahulu bagian-bagian yang tidak terjangkau menggunakan roll, semua sampai merata. Dan untuk proses pengerolan lapis kedua juga caranya sama, tinggal kita ulangi saja seperti cara pengerolan seperti lapis yang pertama tadi. Hanya saja biasanya untuk yang lapis kedua ini terkadang ada bulu roll yang tertinggal ya. Jadi kita harus teliti, kalau sekiranya ada bulu roll yang rontok itu langsung kita ambil, jangan sampai nanti nunggu kering ya. Kalau kering itu nanti membekas. Ya, jadi seperti ini rekan-rekan untuk hasilnya ya. Kita lihat dulu untuk yang sebelum dicat. Ya, ini untuk kondisi sebelum dicat. Kondisinya seperti ini ya, kurang enak dipandang. Dan ini untuk hasilnya setelah dicat. Jadi terlihat lebih bersih ya dengan warna putih ini. Dan untuk video kali ini mungkin itu saja ya rekan-rekan, cara mengecat pintu kayu lama menggunakan cat minyak warna putih ataupun cara mengecat kayu warna putih menggunakan cat minyak. Kalau menurut rekan-rekan ini bermanfaat, silakan like. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan kalau channel ini bermanfaat, silakan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.